Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari tim dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya akan membuat buku daring. Tentu spesialnya adalah kami dari tim dosen Manajemen Sumber Daya Manusia membuat buku daring mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Tentu nanti yang kita bahas bersama-sama adalah mengenai perkembangan perilaku organisasi, kemudian karakteristik individu yang bisa menentukan perilaku individu, kemudian bagaimana teori-teori motivasi dan juga pengaplikasiannya pada kehidupan berorganisasi, and then dinamika kelompok dan peran komunikasi bagi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Selain itu juga kita perlu memahami dan nanti kita akan bersama-sama dijelaskan oleh tim dosen kami mengenai teori-teori kepemimpinan, kemudian memahami power dan hubungannya dengan otoritas dan juga pengaruhnya, juga kita mengidentifikasi konflik dan menentukan strategi negosiasi yang efektif. Dan kami juga akan menjelaskan pula mengenai akibat indikator dari sumber stres dan bagaimana kita mendesain struktur organisasi yang tepat, membangun dan memelihara budaya organisasi, dan terakhir kita dapat memahami karakteristik dari pengelolaan perubahan dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, yang mendengarkan dan yang melihat, silakan untuk terus cek buku daring ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Baik, selanjutnya kita perlu untuk membahas pada chapter pertama di buku atau modul daring mata kuliah perilaku organisasi, yaitu pembahasannya mengenai bagaimana sebetulnya karakteristik individu, kemudian bagaimana sebetulnya pada sistem nilai dan kepuasan kerja, determinan kepribadian dan emosi, serta bagaimana kita sebagai manajer sumber daya manusia mampu untuk mengambil sebuah keputusan melalui perilaku organisasi. Dalam hal ini ingin saya sampaikan sedikit perihal tentang pembahasan pada karakteristik individu, yaitu kita lebih mengedepankan pembahasan pada karakter biografis. Kemudian bagaimana biografis itu masuk di dalam pada tipe kemampuan dan bagaimana ada korelasi antara karakteristik individu pada teori pembelajaran. Selanjutnya kita perlu juga membahas mengenai sistem nilai dan kepuasan kerja. Dalam hal ini, sistem nilai dan kepuasan kerja itu akan memberikan pengaruh terhadap karakteristik individu. Lalu bagaimana sebetulnya kita memahami mengenai determinan kepribadian dan emosi serta pengambilan keputusan melalui karakteristik individu, sistem nilai dan kepribadian serta emosi. Mari kita bahas satu persatu pada pembahasan yang sudah saya paparkan di PowerPoint ini. Pada tahap ini, pada PPT awal ini, kita perlu membahas mengenai karakteristik biografi. Pertama, karakteristik biografi itu mengacu pada atribut individu yang diperoleh atau terbentuk melalui pengalaman hidup dan latar belakang personal seseorang. Maka setiap karyawan memiliki karakteristik biografis yang berbeda-beda melalui usia, jenis kelamin, masa kerja, termasuk dalam karakteristik biografi karyawan yang akan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Artinya, secara biografis dari sisi usia, jenis kelamin, atau bahkan masa kerja itu dapat mempengaruhi pada kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Oleh sebab itu kita perlu untuk membahas mengenai karakteristik pada biografi ini. Lalu apa yang membedakan antara karakteristik biografi pada inherent dan karakteristik yang diperoleh? Maka karakteristik inherent di sini yang perlu kita ketahui yaitu aspek pada kepemilikan seseorang pada sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, ataupun etnis. Artinya kita dapat membedakan SDM kita ketika kita menjadi seorang manajer SDM, mengetahui dari sisi jenis kelamin, apakah ada pengaruh
kinerja atau kepuasan karyawan, ya, melalui jenis kelamin. Perempuan itu bagaimana, laki-laki itu bagaimana ketika melakukan pekerjaan. Lalu yang membedakan dari karakteristik inherent yaitu adalah karakteristik yang dapat diperoleh, yaitu aspeknya seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan, atau kemampuan yang diperoleh seseorang sepanjang hidupnya. Misal SDM kita atau karyawan kita itu baik laki-laki ataupun perempuan, pendidikannya itu berbeda-beda. Meskipun yang kita rekrut spesifikasinya harusnya adalah S1 ini. Tapi ada kalanya memang kita tidak bisa mengacu pada satu titik itu saja, tapi dari titik yang lainnya. Misal pendidikan itu berbeda, tapi dari sisi pengalaman itu adalah sama. Dari sini akhirnya kita dapat membedakan mengenai karakteristik dari sisi karakteristik yang diperoleh oleh SDM kita atau karyawan kita. Dari hal ini akhirnya kita dapat untuk membuat satu evaluatif di saat kita melakukan audit SDM, apakah ada pengaruh mengenai karakteristik individu dari sisi biografi utama, yaitu inherent atau karakteristik yang diperoleh. Selanjutnya, kita perlu untuk juga membahas mengenai tipe kemampuan didapat melalui berbagai cara, yaitu pendidikan formal. Artinya, kita bahas mengenai karakteristik individu secara inherent itu sudah tidak bisa kita jadikan sebagai patokan karena memang perempuan dan laki-laki itu akan sama. Kita akan nilai sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu kita bisa untuk menilai, kita bisa untuk mengukur kinerja atau kita mengetahui kepuasan karyawan itu melalui adanya tipe kemampuan. Oke, pertama yaitu adalah pendidikan formal. Bagaimana sebetulnya karyawan kita, SDM kita itu pada pendidikan formalnya? Apakah hanya sampai dengan SMA atau justru S1 atau justru ada yang S2 atau ada yang lebih dari S2 yaitu S3. Kemudian bagaimana dengan pengalaman kerjanya? Kita memang pada saat kita melakukan rekrutmen itu spesifikasinya misal yaitu 2 tahun telah bekerja di sektor yang sama. Apakah itu akan menjadi sebuah tipe di dalam kemampuan seseorang dari sisi pengalaman kerja? Karena jelas pengalaman kerja itu sebetulnya tidak bisa kita jadikan sebagai acuan, patokan untuk menilai seorang karyawan. Karena bisa jadi pengalaman yang didapat dengan culture yang berbeda itu dapat mengakibatkan adanya diskomunikasi misal. Kemudian selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Bagaimana sebetulnya kita di saat memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuannya sampai dengan mana. Dari sini akhirnya kita dapat membedakan antara SDM satu dengan SDM yang lainnya. Kemudian kita mentoring, kita coaching, belajar mandiri, dan terakhir adalah partisipasi dalam proyek inisiatif. Bagaimana sebetulnya karakter-karakter yang diperoleh pada masa kerjanya, itu apakah ada inisiatif di dalam melakukan pekerjaan. Artinya kita perlu untuk memahami kemampuan-kemampuan SDM kita melalui beberapa cara, yaitu adanya pendidikan formal, pengalaman kerja, pelatihan, mentoring, belajar mandiri, dan terakhir adalah adanya proyek inisiatif. Selanjutnya, apakah ada hubungan antara teori pembelajaran dan karakteristik biografi? Artinya begini guys, ketika kita mau memahami, ketika kita mau untuk menilai seorang karyawan itu dari sisi karakteristik biografi, ada kalanya rasanya kita perlu untuk sinkronisasi adanya korelasi dengan adanya teori pembelajaran. Jadi kita mengetahui karakter karyawan kita, memahami karakter dari sisi biografi karyawan kita, tapi perlu kita harus korelasikan, kita harus hubungkan dengan adanya teori pembelajaran. Teori pembelajaran itu ada 4 di sini saya sampaikan, yaitu adanya teori kognitif, teori konstruktif, teori humanistik, teori sosial kognitif. Artinya teori kognitif itu secara akademis. Bagaimana sih sebetulnya dia mengetahui betul mengenai alat yang digunakan, misal seperti itu. Kemudian teori konstruktifnya, yaitu bagaimana dia melakukan pekerjaan secara adanya motivasi di dalam melakukan pekerjaan, adanya inisiatif, ya, kemudian bekerja
dengan tidak melihat waktu, misal, artinya ada dari sisi loyalitas dia untuk melakukan pekerjaan sehingga memang pengembangan organisasi menjadi baik. Apakah ada dari sisi karakteristik biografi? Itu ada hubungan pada teori humanistik. Jadi ada kalanya memang dalam tim, satu tim itu melakukan pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan mereka harus saling membantu, harus saling berkoordinasi, komunikasi tanpa harus melihat adanya kesempatan untuk melakukan pengembangan karir. Karena fenomena sekarang banyak sekali, saya kira banyak sekali mereka untuk melakukan political system di dalam adanya jenjang karir, adanya pengembangan karir. Nah, dari sini apakah ada teori humanistiknya? Yang terakhir tentu ada teori sosial kognitif. Bagaimana sebetulnya kita memahami pengetahuan-pengetahuan pada tanggung jawab sosial. Misal apakah SDM kita, ya, karyawan kita itu memiliki empati, memiliki rasa kebersamaan dengan karyawan yang lainnya. Oleh sebab itu, dari sini akhirnya kita dapat memahami, tidak hanya sekedar kita mengetahui tentang bagaimana karakteristik biografinya, baik itu inherent maupun karakteristik yang diperoleh pada masa melakukan pekerjaan, tapi kita perlu untuk hubungkan dengan teori pembelajaran. Kemudian selain kita harus memahami mengenai karakteristik individu, kita perlu memahami mengenai nilai, value yang dimiliki oleh seorang karyawan. Karena kembali lagi kita harus paham betul mengenai perilaku seorang karyawan di dalam organisasi. Yaitu ciri-ciri nilainya adalah suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Kita dapat melihat bagaimana sebetulnya dia melakukan pekerjaannya melalui abstrak realitanya. Kita mengetahui mengenai background dia sebelumnya. Misal kalau memang pengalaman kerjanya 2 tahun yang lalu itu apa? Itu harus kita wawancari di saat kita melakukan rekrutmen. Kemudian nilai memiliki sifat normatif, jelas nilai berfungsi sebagai daya dorong. Artinya kita dapat melihat seseorang itu tidak hanya sekedar karakternya, tidak hanya sekedar karakter itu dihubungkan dengan teori pembelajaran, tapi kita bisa melihat value, nilai yang dia miliki, itu adalah upaya dari kita untuk menilai sebagai daya dorong ketika kita melakukan evaluatif atau tim audit kita melakukan audit SDM. Kemudian apakah ada hubungan nilai dan perilaku? Jelas ada. Sistem nilai yang dianut seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Kemudian seseorang yang memiliki sistem nilai lebih tinggi cenderung berperilaku lebih terkendali dibandingkan seseorang yang memiliki sistem nilai yang lebih rendah. Kemudian jelas seseorang yang memiliki sistem nilai itu berbeda maka akan mempengaruhi pandangan tentang mutu suatu tindakan atau produk. Artinya kita bisa melihat value dia, nilai dia. Tidak hanya nilai dari sisi dia itu punya pengalaman banyak, kemudian pendidikan formalnya tinggi. Tidak hanya itu, tapi nilai dari sisi dia memiliki attitude perilakunya. Maka jelas nilai itu ada hubungan antara yang dia dapat berikan pada suatu pekerjaan dan juga dari sisi perilakunya. Kemudian kita juga perlu untuk memahami mengenai sikap. Bahwa kenapa kita harus memahami ini, karena kalau kita hanya melihat dari sisi background-nya, artinya background-nya itu saya sampaikan tadi karakternya, kemudian bagaimana value-nya, tapi secara masa dia bekerja kita perlu untuk memahami sikapnya. Pertama dari sisi kognitif, afektif, dan yang ketiga adalah koantif. Itu sama dengan psikomotorik. Artinya kita harus memahami dari sisi akademik, keterampilannya, dan juga attitude-nya. Kemudian bagaimana jenis-jenis sikap dalam berperilaku organisasi? Pertama, kita harus memahami bagaimana seorang karyawan memiliki kepuasan kerja. Yang kedua, bagaimana seorang karyawan itu adanya keterlibatan dalam dunia pekerjaan. Karena saya yakin banyak sekali mungkin ya karyawan-karyawan itu dia memang betul melakukan pekerjaan ya, tapi tidak ada hubungan dengan adanya visi misi dari organisasi. Itu banyak, artinya memang dia hanya sekedar untuk bekerja saja dan mendapatkan gaji. Tapi di sini kita sudah memahami bagaimana seorang karyawan memiliki sikap, yaitu adanya keterlibatan dalam dunia bekerja. Yang ketiga yaitu adanya komitmen terhadap organisasi. Artinya
organisasi itu bisa berkembang. Artinya organisasi itu dapat merealisasikan visi dan misinya itu dikarenakan memang tugas dia di dalam melakukan pekerjaannya. Artinya tugas dia di dalam melakukan pekerjaannya itu dilakukan seprofesional mungkin, itu adalah upaya dari komitmen dari seorang karyawan. Oleh sebab itu, karyawan perlu memiliki sikap ini, harus memiliki adanya kepuasan kerja, keterlibatan dan juga komitmen dalam melakukan pengembangan organisasi. Kemudian bagaimana sebetulnya penyebab kepuasan kerja? Penyebab kepuasan kerja pertama adanya pemenuhan kebutuhan. Jadi kita sebagai manajer SDM harus acuh terhadap kepuasan kerja. Karena bagaimanapun korelasinya adalah kalau kita dapat memberikan kepuasan kerja bagi seorang karyawan, maka karyawan itu akan memberikan feedback dari sisi kinerja karyawan, yaitu adanya pemenuhan kebutuhan. Bagaimana sebetulnya kita memberikan kebutuhan-kebutuhannya dari sisi misal gajinya, apakah diberikan gaji sesuai dengan standar yang ada di wilayahnya atau justru tidak layak untuk diberikan. Nah, ini adalah upaya kita untuk memberikan pemenuhan kebutuhan. Kemudian lingkungan kerja timnya itu seperti apa? Jangan sampai ya mohon maaf ketika kalian sebagai manajer SDM membuat satu tim, meng-create dinamika tim, kelompok, tapi kita tidak mengetahui dari sisi karakteristik individunya masing-masing. Artinya kita tidak dapat membuat satu tim untuk dimasukkan ke dalam lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga yaitu dari sisi keadilan. Artinya keadilan ini tidak hanya sekedar kompensasi, tapi adalah upaya kalian sebagai manajer SDM memberikan beban kerja. Apakah layak diberikan hal seperti itu? Belum lagi ketika ada yang namanya kecelakaan, misal seperti halnya desain program K3, itu masuk harus melakukan adanya keadilan sehingga karyawan tersebut dapat menciptakan kepuasan kerja. Adanya jaminan finansial dan sosial, tadi saya sampaikan adanya desain K3, desain kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian hubungan dengan atasan, adanya political system. Jadi kalau kita mau memahami dari sisi karyawan itu, bagaimana sebetulnya kita bisa memberikan kepuasan kerja. Ya dari 5 inilah adalah dasar kita akan membuat desain program untuk memberikan kepuasan kerja bagi mereka. Kemudian bagaimana kita memberikan kepuasan kerja, kita tidak mengetahui mengenai sifat kepribadiannya, maka kita perlu untuk mengetahui ini dari sisi teori Holland of personality job fit. Itu tipe pada realistiknya kepribadian itu pemalu, stabil, praktis, pekerjaannya itu mekanik, petani, pekerja. Kemudian kalau investigatif, analitik, independen, seperti pekerjaannya itu ahli biologi, ekonom, ahli matematika. Nah ini kalian masuk di dalam tipe yang mana? Apakah tipe kalian itu sosial, pandai bergaul, kooperatif? Maka pekerjaannya yang paling cocok adalah pekerja sosial, seorang guru, seorang konselor. Itu juga masuk di dalam tipe dalam sifat kepribadian dari sisi sosial. Kemudian konvensional, kemudian enterprising dan artistik. Ini bisa teman-teman baca bahwa memang sifat-sifat kepribadian ini dimulai kalian untuk mengukur bagaimana kepuasan kerja dan akhirnya menghasilkan kinerja karyawan. Kemudian bagaimana sih sebetulnya kita perlu untuk memahami emosi yang dimiliki oleh seorang karyawan. Karena kembali lagi feedbacknya adalah bagaimana kita memahami tentang perilaku organisasi ini memberikan tujuan kepuasan kerja pada seorang karyawan. Maka perlu kita memahami sumber-sumber dari emosi. Pertama yaitu adanya pengalaman masa lalu. Bagaimana sih sebetulnya pengalaman masa lalu? Artinya pengalaman masa lalu itu bisa saja dari sisi individual individual masa lalunya, atau dari sisi pengalaman masa lalu pada pekerjaan. Nah itu juga kita upayakan untuk meng-create, untuk memanage bagaimana dia menyampaikan satu pendapat dari pengalaman masa lalunya. Kemudian faktor genetik ini biasanya yang susah untuk kita kendalikan karena memang ini sudah menjadi faktor genetiknya. Sudah memang sejak lahir, artinya memang ada ada
ada samanya dengan yang ada di keluarganya, ada riwayat emosi dari keluarganya. Kemudian interaksi lingkungan sosial, ini sebetulnya kita bisa untuk mengupayakan lingkungan sosial yang ada di perusahaan atau organisasi kita create untuk tidak adanya interaksi yang sia-sia dan akhirnya menyebabkan adanya emosi. Kemudian bagaimana keadaan pekerjaan, terakhir adanya kesehatan mental fisik. Ini yang terakhir, ini yang sudah menjadi fenomena. Artinya generasi Z itu kebanyakan mereka itu banyak mengalami kecelakaan pada kesehatan mental. Oleh sebab itu tujuan dari organisasi tidak hanya mendesain K3 tapi juga mengupayakan adanya konselor, adanya mediator yang ada di perusahaan sehingga memang generasi Z sekarang itu kesehatan mentalnya turun dikarenakan memang mungkin perusahaan tidak memiliki fasilitas itu sehingga akhirnya ke psikiater dan lain-lainnya. Oleh sebab itu sumber-sumber emosi ini kita pelajari digunakan untuk meredam adanya emosi dalam lingkungan organisasi. Dari sini akhirnya kita dapat menahan emosi para SDM kita sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya dan akhirnya kinerja karyawannya baik. Terakhir mengenai karakteristik emosinya yaitu stabilitas emosi, responsivitas emosional, empati, eksperimen, pengendalian, ketahanan emosi. Artinya ini adalah semuanya karakteristik dari sisi emosi. Lalu determinan persepsinya bagaimana? Yaitu mulai dari sifat stimulus, pengalaman sebelumnya, kondisi fisik dan psikologis, karakteristik personal, konteks sosial dan budaya, serta motivasi dan juga tujuan. Maka kriteria dalam melakukan pengambilan keputusan yang etis setelah kita memahami betul mengenai karakteristik individu, kemudian bagaimana emosinya, bagaimana kita memahami mengenai motivasi, maka ketika kita melakukan pengambilan keputusan perlu adanya keadilan, kepatuhan hukum, adanya transparansi, kepatuhan terhadap kode etik, konsistensi dengan nilai-nilai organisasi, dan harus berdampak positif. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan yang seperti ini perlu untuk kita upayakan harus ada di sebelum kita akan menilai seseorang. Karena keputusan-keputusan ini perlu harus kita ambil sebagai upaya kita untuk memberikan kepuasan kerja. Maka sekali lagi kepuasan kerja itu adalah hal mutlak bagi manajer SDM untuk kita dapatkan sebagai citra kita sebagai manajer SDM untuk mendapatkan tujuan dari pengembangan organisasi. Saya kira itu.